harimau ya yang betul-betul harimau itu ada di hutan, Pak. Harimau buas itu ada di hutan. Kalau harimau itu sudah masuk di sirkuit, itu bukan lagi harimau. Masa tentara kita mau dilatih HAM segala? Tidak bisa dilatih HAM. Mereka latihannya hanya menembak kepala, menembak jantung, membunuh. Dan harus mereka ditunjukkan ini musuhmu. Kecuali kalau menganggap bahwa tentara itu adalah organisasi preman. Ya kan? Organisasi yang berpotensi jadi preman. Ya silakan latih mereka kan. Ya, militer itu adalah organisasi yang memang kekerasan, yang absa oleh negara. Untuk apa? Keselamatan negara, keselamatan bangsa. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa tidak ada profesi yang agung dari semua profesi yang ada selain profesi militer. Karena tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya. Kalau ada yang mengartikan militer sama dengan hidup, itu namanya tentara pencari keuntungan. Itu tentara yang berpotensi menjadi centeng. Jadi ini serius. Ini masuknya para infiltran. Ini tadi saya sambung. Anda bisa membayangkan, saya sudah masuk di kepala saya bahwa IKN itu bisa dibangunkan tempat tinggalnya. Mau apa mereka didatangkan dari luar negeri? Yang mengaku, karena itu kalau yang asli bolehlah. Tapi bagaimana yang tadi, yang diduga, hanya dugaan saja. Lalu saya datang di sana mengaku, saya juga korban, saya datang dan saya ditempatkan di KN. Saya datang, tapi sebagai seorang infiltran. Saya hajar itu, IKN itu. Kalau 10 orang seperti saya datang menghancurkan itu Kalimantan itu, kan selesai. Karena itu saya minta intelijen harus masuk di sini. Tidak bisa, karena BIN tidak ada. Itu intelijen tidak ada di situ loh. Malah TNI dengan polisi, ada tadi yang tidak disebutkan Pak Gatot, itu mengintensifkan itu pendidikan HAM kepada TNI dengan Polri. Untuk apa mereka dilatih HAM? Tentara itu tidak bisa dilatih HAM, tidak bisa dilatih demokrasi. Yang harus dia diberikan pemahaman politik tentang profesionalisme mereka. Itu tidak bisa begitu. Ya, harimau yang apa namanya? Harimau yang betul-betul harimau itu ada di hutan, Pak. Harimau buas itu ada di hutan. Kalau harimau itu sudah masuk di sirkuit, itu bukan lagi harimau. Masa tentara kita mau dilatih HAM segala? Tidak bisa dilatih HAM. Mereka latihannya hanya menembak kepala, menembak jantung, membunuh. Dan harus mereka ditunjukkan ini musuhmu. Gitu aja. Tidak usah dilatih macam-macam lagi. Gitu loh. Ini berbeda dengan saya, paham saya ini. Ya, berbeda. Kecuali kalau menganggap bahwa tentara itu adalah organisasi preman. Ya kan? Organisasi yang berpotensi jadi preman. Ya silakan latih mereka kan. Berikan kesadaran gitu kan. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, militer itu adalah organisasi yang memang kekerasan, yang absa oleh negara. Untuk apa? Keselamatan negara, keselamatan bangsa. Karena itu memang diberikan. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa tidak ada profesi yang agung dari semua profesi yang ada selain profesi militer. Karena tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya. Itulah sebabnya ada konskripsi, teori konskripsi itu. Namanya wajib militer. Karena warga negara cenderung tidak mau ikut dalam wajib militer. Kenapa? Militer sama dengan mati. Gitu loh Pak. Itu pengetahuan aslinya. Kalau ada yang mengartikan militer sama dengan hidup, itu namanya tentara pencari keuntungan. Itu tentara yang berpotensi menjadi centeng. Gitu loh. Dan itu tidak ada di dalam rumusan akademik saya gitu kan. Ya, tidak ada dalam rumusan akademik saya. Saya mengajar di sekolah komando TNI. Saya selalu sampaikan ini. Gitu.
Nah, dia harus diambil alih negara itu dan ya harus diberlakukan komunisme. Tuh. Jadi saya tidak menginginkan ada ketegangan baru karena itu harus dipanggil ini. Ya, harus dipanggil. Kalau tadi narasumber yang lain, Bapak yang lain mengatakan ini pelanggaran aturan, pelanggaran konstitusi. Ya, berarti itu impeachment itu. Ya, artinya pembicara sebelumnya sudah keras meminta Jokowi dilenserkan itu, dipecat, diberhentikan itu kan. Kalau saya, bukan Jokowi sasaran saya. Ini 12 orang ini nih, panggil dia. Tanya dia di parlemen itu, kau siapa? Kenapa kau merekomendasikan ini? Apa dasarmu? Gitu kan. Ya, panggil dia itu. Saya minta kepada parlemen itu. Ya, karena ini menimbulkan ketegangan baru. Anda tidak pikir itu, bahwa ini menimbulkan. Terus yang kedua, 12 menteri ini punya data yang akurat tidak? Semuanya nanti bermain dengan dugaan. Ya kan? Dan ini ada uang negara. Di sini berpotensi lagi disalahgunakan, berpotensi lagi dikorupsi ini. Kan tidak main-main tadi. Ya, seharusnya digunakan untuk kesejahteraan yang lain, digunakan lagi untuk menciptakan ketegangan baru itu. Ya, ini harus dikelirkan. Kalau tidak dikelirkan, maka dugaan saya tetap akan menjadi dugaan. Pertama, ini adalah hadiah kepada pemilu, cipta kondisi. Itu yang kedua tadi. Yang pertama, ya, saya menduga ini adalah pelunasan janji politik ini. Saya sudah lunasi ya. Kita kan pernah, ya, kita pernah bertransaksi di bawah tangan, tidak ada orang yang tahu. Ini loh, ya. Nah, itu harus dikelirkan. Bagaimana cara mengkelirkan? Tentu sebagai akademisi saya tidak mampu melakukan itu. Saya butuh instrumen yang lain, yaitu DPR. Saya minta DPR sekarang untuk memanggil itu, mempertanyakan itu. Banyak haknya DPR itu. Hak bertanyakah, termasuk hak-hak apa yang lain itu. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.